Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Ines Larasati selaku perwakilan kelompok PKM di SMAN 110 Jakarta dengan anggota 5 orang, yaitu Anita Apriani, Arista Nur Azizah, Gabriela Ines Larasati, saya sendiri, Imro'atul Mufidah, dan Rino Lioni Ikhwan. Kami adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2017. Materi pembelajaran yang akan dibawakan dalam video pembelajaran kali ini adalah materi mengenai Jiko Shokai atau perkenalan diri. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan arti, ungkapan, serta menunjukkan cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percakapan mengenai perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang dengan tepat. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran jarak jauh atau metode daring dengan ceramah plus. Media pembelajaran yang digunakan adalah slide PowerPoint, video pembelajaran, Google Classroom, dan Google Meet. Evaluasi proses pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan perkenalan diri serta memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang dengan tepat. Kemudian, metode penilaian dari materi ini adalah penilaian dari aspek keterampilan, yaitu membuat video perkenalan diri dalam bahasa Jepang secara singkat, dan penilaian dari aspek sikap, yaitu dari kehadiran dan keaktifan selama di Google Meet. Baik, selanjutnya mari kita memulai pembelajaran materi Jiko Shokai pada hari ini. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga minasan selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, minasan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap stay di rumah aja. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang Jiko Shokai. Apa itu Jiko Shokai? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Hai, mite kangaemashou. Ayo lihat dan pikirkan. Dari dua gambar ini, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Hai, dari gambar pertama kita bisa melihat ada 3 orang yang saling berkenalan. Lalu pada gambar kedua terlihat 2 orang yang saling membukukan badannya. Nah, dari kedua gambar ini bisa disimpulkan bahwa Jiko Shokai artinya adalah perkenalan diri. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Selain perkenalan diri, kita juga akan belajar cara untuk memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Nah, tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan arti ungkapan, serta menunjukkan cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang dengan tepat. Hai, minasan, pertama-tama kita akan belajar kosakata yang digunakan saat memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Yang pertama adalah watashi. Watashi. Watashi dalam bahasa Indonesia artinya adalah saya atau aku. Selanjutnya adalah anata. Anata. Anata artinya adalah Anda atau kamu. Selanjutnya watashi tachi. Watashi tachi. Watashi tachi artinya adalah kami atau kita. Selanjutnya adalah kochira. Kochira. Hai, kochira itu digunakan untuk menunjukkan orang lain. Artinya adalah ini atau orang ini. Selanjutnya adalah nihonjin. Nihonjin. Nihonjin artinya adalah orang Jepang. Selanjutnya Indonesia Jin. Indonesia Jin. Indonesia Jin artinya adalah orang Indonesia. Selanjutnya Seito. Seito. Hai,
Seito dalam bahasa Indonesia artinya adalah murid atau siswa. Selanjutnya, kokose. Kokose. Kokose artinya adalah siswa menengah atas atau siswa SMA. Selanjutnya, kita akan belajar kosakata tingkatan kelas dalam bahasa Jepang. Ketika minasan memperkenalkan diri sebagai seorang siswa, perlu untuk mengenalkan tingkatan kelas juga. Contohnya, kelas 1, kelas 2, kelas 10, dan seterusnya. Dalam bahasa Jepang, angka yang digunakan adalah angka 1 sampai 12. Kemudian, angka tersebut ditambah dengan kata nensei. Contohnya adalah kelas 1 dalam bahasa Jepang adalah ichinensei. Ichinensei. Angka 1, ichi ditambah dengan nensei. Ichinensei, kelas 1. Selanjutnya adalah kelas 2, ninensei. Ninensei. Kelas 3 dalam bahasa Jepang adalah sannensei. Sannensei. Kemudian kelas 4 dalam bahasa Jepang adalah yonensei. 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 Hati-hati, yonensei tidak double N, jadi hanya yo dan nensei, jadi bukan yon nensei. Selanjutnya kelas 5 adalah gonensei. Gonensei. Selanjutnya kelas 6 rokunensei. Rokunensei. Kemudian kelas 7 disebut dengan nananensei. Nananensei. Hati-hati, tidak disebut sebagai shichinensei, tapi nananensei. Selanjutnya kelas 8 dalam bahasa Jepang adalah hachinensei. Hachinensei. Kemudian kelas 9 dalam bahasa Jepang adalah kyunensei. Kyunensei. Hati-hati, kelas 9 tidak disebut dengan kunensei, tapi kyunensei. Kemudian kelas 10 disebut dengan junensei. Junensei. Hai, selanjutnya kelas 11 dalam bahasa Jepang adalah ju-ichinensei. Ju-ichinensei. Kemudian kelas 12 dalam bahasa Jepang adalah juninensei. Juninensei. Lalu, ketika minasan ingin bertanya kelas berapa, tingkatan kelas berapa, dalam bahasa Jepang adalah nanensei. Nanensei. Nanensei desu ka? Kelas berapa? Selanjutnya kita akan belajar kosakata kata akhiran yang biasanya digunakan untuk memanggil orang. Yang pertama adalah nani-nani-chan. Nani-nani-chan digunakan untuk memanggil anak kecil atau digunakan untuk memanggil gadis-gadis remaja. Selanjutnya adalah nani-nani-kun. Nani-nani-kun itu digunakan untuk memanggil anak laki-laki atau laki-laki. Selanjutnya adalah nani-nani-sang. Nani-nani-sang digunakan untuk pemanggilan secara universal. Bisa digunakan untuk ke kalangan orang tua, kemudian orang muda, laki-laki, dan juga perempuan. Contohnya ada Ayusan dan juga Farisan. Selanjutnya adalah nani-nani sama. Nani-nani sama digunakan untuk memanggil orang yang derajatnya jauh lebih tinggi di atas kita. Kemudian selanjutnya adalah kosakata yang lazim digunakan saat memperkenalkan diri. Yang pertama adalah hajimemashite. Hai, hajimemashite. Artinya adalah perkenalkan. Ini digunakan saat pertama kali bertemu dengan orang dan pertama kali memperkenalkan diri. Ini dicantumkan pada awal-awal ketika memperkenalkan diri. Selanjutnya adalah dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku artinya adalah senang berkenalan dengan Anda atau mohon bantuannya.
digunakan setelah minasang memperkenalkan diri kalian. Ada juga bentuk sangat sopannya, yaitu dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, minasang, apakah minasang tahu bagaimana cara memperkenalkan diri dan mengenalkan orang lain dalam bahasa Jepang? Coba minasang dengarkan percakapan berikut. Nao-san, kochira wa Faris-san desu. Hajimemashite, Faris desu. Indonesia jin desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nao desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, tadi adalah contoh percakapan mengenai perkenalan diri dan perkenalan orang lain. Kira-kira apakah minasang tahu artinya? Nah, sekarang kita akan mulai belajar pola kalimat yang digunakan untuk mengenalkan diri dan mengenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Hai, selanjutnya kita akan belajar pola kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau status. Status di sini dapat berupa status pekerjaan, contohnya siswa, atau status kewarganegaraan, contohnya orang Indonesia. Pola kalimatnya adalah watashi wa nama atau status desu. Watashi wa nama atau status desu, yang artinya saya adalah ... Contoh kalimatnya yang pertama adalah watashi wa Ani desu. Saya Ani atau nama saya Ani. Di sini menyebutkan nama. Selanjutnya adalah watashi wa Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia. Di sini menyebutkan kewarganegaraannya, yaitu sebagai orang Indonesia. Selanjutnya, watashi wa koukousei desu. Ichinensei desu. Saya siswa menengah atas kelas 1. Di sini menyebutkan bahwa saya adalah seorang siswa dan kelas 1. Nah, ketika minasang menyebutkan nama, ada pola kalimat lain. Pada bagian watashi, subjeknya bisa menggunakan watashi no namae. Watashi no namae artinya adalah nama saya. Jadi, pola kalimatnya adalah watashi no namae wa nani nani desu. Contohnya, watashi no namae wa Agus desu. Artinya, nama saya Agus. Jadi, ketika minasang ingin menyebutkan nama, bisa menggunakan pola kalimat watashi wa nama desu atau watashi no namae wa nama desu. Selanjutnya kita akan belajar pola kalimat untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama sekolah dan nama atau status minasang. Pola kalimatnya adalah watashi wa nama sekolah no nama atau status desu. Watashi wa nama sekolah no nama atau status desu. Yang artinya saya adalah ... dari sekolah ... Contoh kalimat yang pertama adalah watashi wa SMAN 110 Jakarta no Ayu desu. Saya Ayu dari SMAN 110 Jakarta. Di sini menyebutkan nama Ayu dan juga asal sekolah, yaitu SMAN 110 Jakarta. Contoh kalimat selanjutnya adalah watashi wa SMAN 110 Jakarta no seito desu. Saya adalah siswa SMAN 110 Jakarta. Di sini menyebutkan statusnya sebagai siswa dan asal sekolahnya, yaitu SMAN 110 Jakarta. Bagaimana minasang? Wakarimashita ka? Setelah minasang belajar bagaimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengenalkan orang lain. Pola kalimatnya adalah kochira wa nama desu. Kochira wa nama desu. Artinya, orang ini atau dia
adalah titik-titik-titik. Contoh kalimat yang pertama adalah Kochira wa Tono-san desu. Kochira wa Tono-san desu. Orang ini adalah Tono. Jadi ia mengenalkan dengan menyebutkan namanya. Contoh kalimat yang kedua adalah Kochira wa SMAN 110 Jakarta no Maria-san desu. Kochira wa SMAN 110 Jakarta no Maria-san desu. Orang ini adalah Maria dari SMAN 110 Jakarta. Di sini tidak hanya mengenalkan nama, namun juga mengenalkan asal sekolah dari Maria. Bagaimana minasang? Wakarimashita ka? Coba minasang buat kalimat kalian sendiri. Hai, selanjutnya kita akan belajar pola kalimat untuk mengenalkan orang lain dengan status yang bersangkutan. Nah, di sini kita tidak menggunakan kata kochira yang artinya orang ini atau dia, tapi kita langsung merujuk pada namanya. Pola kalimatnya adalah nama wa status des. Nama wa status des. Di sini contoh kalimatnya adalah Tono-san wa SMAN 110 no seito desu. Tono-san wa SMAN 110 no seito desu. Artinya, Tono adalah siswa SMAN 110. Jadi di sini tidak menyebutkan kata kochira yang artinya orang ini, tapi langsung menyebutkan nama, yaitu Tono. Dan statusnya adalah siswa dari SMAN 110. Contoh kalimat selanjutnya adalah Maria-san wa 10 nensei desu. Maria-san wa 10 nensei desu. Dalam bahasa Indonesia artinya Maria kelas 10. Di sini langsung merujuk pada Maria dan statusnya tingkatan kelas 10. Hai, minasan, bagaimana? Wakarimashita ka? Silakan minasan coba buat contoh kalimat sendiri. Hai, kita sudah belajar pola kalimat yang digunakan untuk mengenalkan diri dan mengenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Bagaimana minasan? Mudah bukan? Nah, sekarang saya akan membuat contoh perkenalan diri dalam bahasa Jepang dari awal hingga akhir secara lengkap. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa SMAN 110 Jakarta no Ines desu. 10 nensei desu. Dozo yoroshiku. Artinya, semuanya selamat siang. Perkenalkan, saya Ines dari SMAN 110 Jakarta. Saya kelas 10. Mohon bantuannya. Bagaimana minasan? Gampang kan mengenalkan diri dalam bahasa Jepang? Coba minasan buat perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Nah, ketika kalian berkenalan dengan orang lain, contohnya khususnya orang Jepang, terkadang kita tidak dapat mendengarkan nama orang tersebut karena contohnya suaranya terlalu kecil, tidak terdengar, atau dia terlalu cepat mengatakannya. Nah, ketika minasan ingin mengkonfirmasi namanya atau statusnya, minasan dapat berkata, Sumimasen, mou ichido. Sumimasen, mou ichido. Artinya, maaf, bisa ulangi sekali lagi? Atau minasan dapat langsung bertanya, Onamae wa. Onamae wa, yang artinya nama Anda siapa? Jadi minasan tidak perlu takut jika kalian tidak mendengarkan apa yang diucapkan lawan bicara kalian ketika berkenalan. Minasan dapat langsung bertanya dengan kata sumimasen, mou ichido, atau onamae wa. Nah, minasan, sekarang ayo kita masuk ke bagian hanashimashou. Ayo berbicara. Nah, minasan tadi sudah belajar cara untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain. Sekarang minasan coba lakukan percakapan dengan 3 orang mengenai perkenalan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Berikut adalah contoh percakapan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang.
Silakan disimak. Nino-san, こちらは SMA N110 Jakarta no Anita-san です。はじめまして、10年生のアニタです。どうぞよろしく。Universitas Negeri Jakarta no Rino des. Dozo yoroshiku. Nah, tadi kita sudah dengar contoh percakapan tentang perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain. Sekarang, silakan minasang lakukan percakapan dengan teman-temanmu minimal 3 orang dan lakukan percakapan mengenalkan diri dan juga mengenalkan orang lain. Nah, minasang, bagaimana? Sudah bisa melakukan percakapan mengenai perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang? Sudah bisa ya? Baik, sekarang saya akan mengevaluasi kemampuan kalian dalam memperkenalkan diri. Tugasnya adalah silakan minasang membuat video perkenalan singkat dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kosakata dan pola kalimat yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk kosakata dan pola kalimatnya, jika minasang lupa, dapat minasang lihat di presentasi yang akan saya share di Google Classroom dan juga video pembelajaran dan link materi website. Nah, untuk tugasnya itu dikumpulkan pada hari Jumat 4 September 2020 pukul 23.59. Dapat dikumpulkan di Google Classroom dan juga dapat dikirimkan melalui PC WhatsApp ke saya. Minasang, ganbatte kudasai. Baik minasang, sekarang kita sudah hampir sampai di penghujung pembelajaran. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Hai, hari ini kita sudah belajar materi tentang Jiko Shokai atau perkenalan diri. Tidak hanya memperkenalkan diri, tapi kita juga belajar bagaimana memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Kita sudah belajar kosakata-kosakata yang umum digunakan ketika perkenalan dan juga pola kalimat yang digunakan. Secara garis besar, pola kalimatnya adalah yang pertama, watashi wa nama atau status des. Pola kalimat ini digunakan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau status. Selanjutnya adalah pola kalimat watashi wa nama sekolah no nama atau status des, yaitu pola kalimat untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah dan juga nama dan status. Selanjutnya adalah kochira wa nama des. Pola kalimat ini digunakan untuk memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan nama atau statusnya. Yang terakhir, nama wa status des. Pola kalimat ini untuk memperkenalkan orang lain dengan status yang bersangkutan. Minasang, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Untuk PPT, video pembelajaran dan link materi tentang Jiko Shokai sudah saya share di Google Classroom. Silakan minasang untuk melihat dan belajar kembali. Minasang juga dapat melihat dari sumber-sumber internet lainnya jika ingin belajar tentang materi Jiko Shokai untuk memperluas wawasan. Selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan dan kumpulkan tepat waktu. Lalu, minasang jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID. Hai, sekian dari saya, Kora de Owarimashou. Minasang, arigatou gozaimashita. Mata raishu, sampai jumpa minggu depan.